Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, wa arina al-haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batilan batila warzuqna ijtinabah, wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwani fid din rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca buku Al-Lu'lu' wal Marjan. Kumpulan hadis-hadis Nabi yang kebanyakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran daripada hadis-hadis Nabi ini. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui, hadirin sekalian, dari syariat Islam ini, terutama mendalami sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang azab neraka yang paling ringan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pamannya Nabi, yaitu Abu Talib. Ya, di mana dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib ini bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Nabi yang tercinta tidak mau masuk Islam dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mentalkinkan dan memberikan motivasi dan semangat dan berjanji akan membantu asal dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi hatinya sombong sampai akhir hayatnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dia lebih memilih agama kaumnya yang syirik, menyembah berhala. Hadirin sekalian, inilah bahayanya teman yang buruk. Ya, maka hendaklah kita berteman dengan teman yang baik, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang muslim yang baik akhlaknya, hadirin sekalian. Ya, karena teman itu pengaruhnya luar biasa sekali. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu berada dalam agama temannya. "Falyandur ahadukum man yukhalil." Lihatlah dia berteman sama siapa. Ya, ini penting sekali, hadirin sekalian. Abu Talib masuk neraka, ya, tapi diberikan syafaat oleh Nabi, neraka yang paling ringan. Ringan-ringannya neraka diceritakan di sini, kakinya disentuh api neraka, kemudian otaknya hancur. Ya, na'udzubillah min azabin nar. Seringan-ringannya neraka. Terus bagaimana dengan neraka yang paling dahsyat, hadirin sekalian, yang Allah siapkan kepada orang-orang kafir, orang-orang munafikin, ya, orang-orang zindik, orang-orang musyrikin, ya, termasuk juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu berbuat dosa besar kemudian belum bertaubat. Ya. Tapi nanti dikasih syafaat juga oleh Nabi mereka yang masih punya tauhid, punya iman. Sekecil apapun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibersihkan dengan air kehidupan dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini pentingnya tauhid, hadirin sekalian. Kemudian kita lanjutkan di sini pada halaman 173 hadis yang ke-128. Hadis Amr bin Al-As. Hadis Amr bin Al-As
qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sirrin yaqulu inna ala abi fulanin laysu bi'uliyai innama waliyullah wasalihul mu'minin walakin lahum rahimun aballuha bibalaliha yani asiluha bisilatiha. Rawahul Bukhari. Amr bin As radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang cerdas ya, dan seorang komandan perang. Ya, awalnya Amr bin As ini termasuk musuh juga di awal dakwah ketika di Mekah. Ya, dia juga yang diutus oleh orang Quraisy untuk pergi mengejar orang Islam, kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Ya, Amr bin As ini meyakinkan Raja Najasyi agar apa? Mengembalikan orang-orang muslimin yang dikasih suaka di sana. Bahkan Amr bin As mengatakan, wahai Malik, wahai Raja, telah datang kepadamu, minta suaka kepadamu orang-orang bodoh di antara kami. Ya, jadi paling getol, paling benci luar biasa sama dakwah Islam. Tapi kemudian dia dikasih hidayah oleh Allah dan masuk Islam, sehingga dia menjadi sahabat yang utama dan pandai, cerdas, dijadikan oleh Rasulullah juga panglima perang. Ya, kemudian pernah juga menjadi gubernur Mesir, ya, membuka kota Mesir. Hadirin sekalian, itulah Amr bin As dari keluarga kaya raya, radhiyallahu anhu wa arda. Dia mengatakan, qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sir. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda secara jelas, ya, terang-terangan, tidak ada rahasia. Ya, menunjukkan dia betul-betul hafal hadis ini. Ya, aku mendengar Rasulullah SAW berbicara terang-terangan, tidak ada rahasia sama sekali. Yaqul, sesungguhnya keluarga Abu Fulan, yani Amru menjelaskan di dalam kitab putihnya, Muhammad bin Ja'far bukan dari para waliku, penolongku. Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang saleh dari kaum muslimin. Akan tetapi dari kaum mukminin, ya. Akan tetapi mereka itu keluarga Abu Fulan masih memiliki tali silaturahim yang aku tetap menyambungnya dengan tali silaturahim ini. Jadi di sini Amr bin As mengatakan, hadirin sekalian, tentang ucapan Nabi, sesungguhnya inna ala abi fulanin laisu bi auliyai. Sesungguhnya keluarga Abi. Nah, di sini fulan enggak disebutkan. Ya, para ulama di sini mengatakan rawi mungkin ragu menyebutkan rawi yang bawa hadis ini. Tapi kata para ulama bisa jadi Bani Umayyah. Ya, bisa juga Bani Abu Talib. Begitu. Artinya Nabi mengatakan inna ala abi fulanin laisu bi auliyai. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukan wali-waliku. Ya, bukan wali-waliku di sini, bukan orang-orang yang aku cintai. Maksudnya di sini, hadirin sekalian, intinya katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, Abu Talib, ya, bukan waliku. Artinya orang yang mati bukan dalam keadaan muslim, bukan termasuk wali. Ya, orang-orang yang harus dicintai, orang-orang yang harus kita bela. Seperti itu. Innama waliyih, sesungguhnya penolongku, orang-orang yang aku cintai, Allah dan orang-orang saleh dari kalangan apa? Kaum mukminin. Ya, tetapi masih ada hubungan kekerabatan yang aku disuruh untuk bersilaturahim. Itu maksudnya. Tapi untuk memberikan cinta, menolong, lah. Ya, karena mereka belum apa? Muslim. Hadirin sekalian, ini menunjukkan dalam Islam itu ada namanya pelajaran al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Apa itu al-wala? Al-wala itu loyal, cinta, menolong. Siapa yang kita harus loyal? Siapa yang harus kita tolong? Siapa yang harus kita cintai? Tentunya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
agamanya, agama Islam, kaum mukminin. Hadirin sekalian, walaupun mereka misalnya bertingkat-tingkat dalam kita mencintai sesama kaum muslimin, misalnya bertingkat-tingkat. Tentunya yang kita cintai yang baik, yang beriman. Ada yang jahat, yang kita cintai yang baiknya, yang jahat tidak kita cintai. Misalnya kita benci sama seseorang, yang kita benci yang buruk saja, jangan kemudian disamaratakan. Pokoknya sama dia saya benci semuanya, bos. Saya tidak mau lihat kan gitu ya. Tidak boleh begitu. Ya, jadi kita wala sama amalan yang baik yang ada pada dia. Kita bara itu benci, tidak loyal, ya, tidak mencintai, berpaling dari siapa? Musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh umat Islam. Hadirin sekalian. Jadi di sini kita berpaling, berlepas diri sama muslim, ya, sama muslim yang buruk-buruk saja. Yang baiknya tetap kita menaruh rasa cinta. Faham di sini ya. Tetapi kalau sudah mereka tidak beriman, bukan sebagai seorang muslim, ya kita harus barok. Tidak boleh kita wala, ya, wali, menjadi wali dia tidak boleh. Hadirin sekalian. Atau menganggapnya dia wali penolong, tidak boleh. Ya, inilah ajaran Islam yang akidah ini banyak tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Kalau dianggap radikal, ini ajaran wal bara, ada tokoh liberal, ya, katanya ada ajaran dalam Islam itu yang sangat radikal, ini bahaya untuk toleransi, yaitu akidah wala dan bara. Padahal ada dalam Al-Quran juga ada, hadirin sekalian. Jadi yang harus kita loyal kepada Allah, kepada nabinya, kepada agamanya, kepada kaum muslimin. Ini harus, ya. Sedangkan kita barok kepada yang menyimpang, ya. Nah, ini hadis, hadirin sekalian, banyak sekali pelajaran ini. Pertama adalah wajibnya kita mualah lil mukminin, loyal kepada orang-orang yang beriman. Walaupun mereka ba'id. Ba'id ini bukan ada nasab, tidak ada nasab sama sekali. Walaupun mereka ba'id, dari Sumatera, dari Malaysia, dari Eropa, dari Arab, ya, selama dia iman, mukmin, maka kita harus bersaudara, menaruh cinta kepada dia, walaupun beda negara. Karena orang Islam tidak dibatasi dengan negara sebetulnya dalam hal kecintaan. Dalam hal kecintaan. Begitu juga kita harus barok, berlepas diri, membenci, tidak menolong, ya, kalau mereka kufur, walaupun uli qurba, walaupun dari keluarga dekat. Hadirin sekalian, kalau lebih memilih kekafiran daripada Islam, daripada iman, ya, ini penting. Makanya orang yang beriman, orang yang akidahnya kuat, tidak mungkin mencintai non muslim, tidak mungkin, abadan, ya, atau menjadikan dia sebagai figur penolong, lah, tidak mungkin. Kalau dia berbuat seperti itu, berarti imannya perlu dipertanyakan. Sampai terjadi nikah beda agama, bayangkan. Mana imannya, mana akidahnya? Kok bisa memberikan cintanya kepada siapa? Orang yang kafir, bayangkan. Berarti akidahnya perlu dipertanyakan. Kan yang penting saya mencintai, karena saya mencintai. Tidak bisa, hadirin sekalian. Cinta itu Anda berikan kepada Allah, kepada siapa? Rasulnya, kepada agama Islam, kepada kaum mukminin. Kalau kepada orang-orang kafir tidak boleh berikan cinta, tidak boleh. Ya, kalau kita mencintai orang kafir, nanti jadi musuh nanti pada hari kiamat. Hati-hati dalam memberikan cinta kita pada seseorang. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum 'ala ba'din 'adu. Orang-orang yang saling mencintai nanti di hari kiamat saling bermusuhan, cakar-cakaran. Hati-hati, karena beda keyakinan. Hadirin sekalian, dipikir mereka akan terus sampai hari kiamat saling cinta mencintai. Lah, kata siapa? Ini Allah mengatakan seperti itu. Orang yang cinta mencintai tidak dibangun karena Allah, maka di hari kiamat menjadi
bermusuhan. Hati-hati Anda dalam memberikan cinta atau tokoh misalnya. Tidak boleh seorang muslim kalau dia mengenal akidah wala wal bara memberikan cintanya kepada siapa? Orang-orang kafir. Bahkan membenci orang-orang beriman. Bayangkan. Ada orang muslim, ngaku muslim, tapi benci sama orang muslim, benci sama orang beriman. Tidak boleh seperti itu, benci secara umum. Tapi kalau benci terbatas, saya benci perbuatannya ini. Yang ini saya nggak setuju saya. Ya, dia harami, mencuri. Saya nggak setuju, walaupun dia muslim. Yang ini saya nggak setuju. Tapi perbuatan yang lain, dia suka berbakti sama kedua orang tuanya, dia suka salat, saya setuju. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih, hadirin sekalian, dalam menaruh cinta dan benci terhadap kaum muslimin. Tapi secara umum, ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, apalagi dalam masalah pemimpin misalnya. Ada kafir, ada muslim. Ya, tapi tetap kita milih yang muslim. Ya, karena kita tidak boleh, hadirin sekalian, mencintai, memilih, apalagi menjadikan pemimpin orang kafir, tidak boleh. Ya, seperti itu. Nah, ini pelajaran yang luar biasa bagi kita tentang al-wala wal bara dari hadis ini. Nabi kan mengatakan jelas di sini sesungguhnya inna ala bani fulanin laisu bi auliya. Sesungguhnya keluarga al itu kan keluarga, sama dengan ailah, sama dengan usrah. Alu Imran berarti apa? Keluarga Imran, ailatu Imran, ahli Imran. Ahl besar kan banyak. Al itu apa? Keluarga. Biasa juga ahli maksudnya apa? Keluarga. Kemudian apa lagi? Usrati. Kemudian apa lagi? Ailati. Ailah, yaitu keluarga. Nabi mengatakan inna ala abi fulanin, sesungguhnya keluarga abi fulan. Rawi di sini enggak menyebutkan yang bawa hadis ini. Akhirnya dikatakan fulan, mungkin dia lupa kata para ulama. Soalnya dia sebutkan sehingga ada penafsiran para ulama. Mungkin dimaksud adalah Bani Umayyah karena yang membawa hadis ini yang mendengar siapa? Amr bin As dari Bani apa? Umayyah. Ya, keluarga kaya kan, keluarga pintar-pintar, politikus ulum Bani Umayyah. Seperti siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, ya kan? Abu Sufyan juga hadirin sekalian. Seperti Utsman bin Affan. Ya, orang pintar-pintar. Makanya mereka jadi pemimpin saat itu. Ya, bukan masalah nepotisme, bukan. Karena memang orang pintar-pintar, orang kaya. Hadirin sekalian, biasanya kalau pemimpin orang kaya jarang yang korupsi. Tapi sebaliknya kalau jadi pejabat orang miskin justru banyak apa? Korupsi. Biasanya seperti itu, tapi tidak semuanya. Ya, keluarga Bani Umayyah ini kaya-kaya, sehingga mereka berpendidikan, ya, kemudian mereka menjadi pemimpin. Ya, Nabi mengatakan begitu, keluarga fulan bukan waliku, bukan termasuk orang-orang yang aku cintai, karena mereka bukan muslim. Maksudnya begitu, karena mereka bukan apa? Muslim. Ya. Tetapi waliku adalah, maksudnya orang yang aku cintai adalah, atau penolong-penolongku, atau yang harus aku tolong, Allah, ya, agamanya, Rasulnya, dan kaum mukminin yang saleh. Tetapi karena ada hubungan kerabat, silaturahim tetap berjalan seperti itu. Muamalah duniawiyah, hadirin sekalian. Di sini kita juga diingatkan firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Dikatakan di sini, kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum, orang-orang di mana mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, memberikan cintanya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Ya, orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan hari akhir memberikan cintanya kepada para musuh.
musuh agama, musuh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Ya, sama sekali tidak mungkin. Tidak pernah kamu dapatkan kecuali orang munafik. Ya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun mereka itu ya adalah ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Tidak peduli, tidak mungkin memberikan cintanya karena mereka lebih memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini terjadi ketika perang apa? Badar. Hadirin sekalian, perang Badar itu bagi orang muhajirin yang dilawan bukan orang lain, yang dilawan kerabat sendiri. Ya, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar perang sama anaknya Abu Bakar, bayangkan. Ujian berat. Kalau perang sama orang lain, musuh yang jauh negara lain, masih tidak ada masalah. Ini perang sama kabilah sendiri. Anak sama bapak, bayangkan. Hadirin sekalian. Anak sama bapak, saudara dengan saudaranya. Ya, karena apa? Mereka musyrik, ini muslim. Ini ujian berat dalam perang Badar itu. Makanya orang-orang yang terlibat dalam perang Badar, kaum muslimin, diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dijamin masuk surga. Semuanya dijamin masuk surga. Karena ini perang perasaan ini. Diuji oleh Allah. Benar gak imanmu itu? Biasanya orang kan cenderung cinta sama saudaranya. Ya, siapa yang gak cinta sama ayahnya? Tapi diuji. Karena ayahnya lebih memilih kekafiran, tidak perlu dihabisi. Ya, kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman itu mencintai musuh-musuh Allah, musuh Rasulnya. Ini sahabat, hadirin sekalian. Gara-gara mereka memiliki akidah wala wal bara, ditolong sama Allah. Hijrah pun mereka mendapatkan tempat yang baik, mengalahkan musuh-musuh, ya, mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia, karena mereka punya keyakinan ini, al-wala wal bara. Ya, sekarang justru orang yang nggak belajar akidah Muslim justru nggak senang sama orang Islam, sama musuh senang, sama orang kafir senang, berwala sama mereka karena fulus. Hadirin sekalian, karena apa? Fulus, seperti itu. Ya, seharusnya kan membela umat Islam, membela agama Allah, membela syariat Allah, tidak. Justru membela orang kafir. Itu yang terjadi, hadirin sekalian. Ini ayatnya jelas sekali di sini. Kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang mencintai, beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian memberikan cintanya kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Walaupun ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, atau keluarga mereka tidak akan dibela, tidak akan dibela. Ya, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka diberikan oleh Allah iman. Diberikan apa? Iman. Wa ayyadahum bi ruhim min. Diberikan kekuatan oleh Allah dengan turunnya apa namanya itu? Malaikat Jibril. Wa yadkhiluhum jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dan Allah masukkan ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah. Lihat di sini akidah wal wala wal bara akan kita mendapatkan ridha Allah. Hadirin sekalian, kalau kita betul-betul ini bisa mengatur hati kita ini, yang kita cintai Allah, Rasul, orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Yang kita benci musuh Allah, musuh Rasul, musuh orang yang beriman, musuh kaum muslimin. Kita akan diridhoi oleh Allah. Kita akan mendapatkan surga. Aqidah wal wala. Kemudian kita dijuluki oleh Allah apa? Ulaika hizbullah. Mereka lah golongannya Allah. Bukan Hizbullah Libanon itu. Orang Syiah itu Hizbullah. Ya. Mereka fanatik terhadap pemimpin mereka, bukan fanatik kepada Allah. Mereka memusuhi orang-orang yang beriman, memerangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, itu Hizbullah. Begitu juga ada Ansarullah di Yaman, Houthi, Syiah Rafidah, ya, yang menghancurkan Yaman.
Ya, mengerikan sekali mereka ini mencoba untuk mengelabui umat Islam dengan istilah-istilah itu. Sebagaimana mereka dulu membuat sebuah kerajaan di Mesir namanya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah dinamakan Fatimiyah. Enggak ada urusannya dengan Fatimah putri Nabi, tapi untuk mengelabui umat Islam. Mereka ini jahatnya luar biasa, rusak akidahnya mereka. Jijik sampai Ibnu Katsir berkata tentang mereka apa? Ulaika kuffar, musyrikun, zindiq, munafiqun. Kesimpulannya Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir? Anda tahu Ibnu Katsir? Yang memiliki tafsir itu sampai sekarang. Tafsir yang fenomenal. Hadirin sekalian. Itu buat kesimpulan. Mereka juga membuat perayaan Maulid Nabi agar umat Islam mendukung Daulah Fatimiyah ini. Agar umat Islam, ini orang-orang cinta sama Nabi, cinta sama ahli bait Nabi ini. Begitulah orang-orang Syiah mengelabui umat Islam yang awam, hadirin sekalian. Sehingga banyak yang tertarik dengan mereka itu. Ya, tapi kemudian disikat habis sama Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, disikat habis di Mesir sama Salahuddin Al-Ayyubi, dan kemudian mereka melarikan diri dan dirubah mazhabnya menjadi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Awalnya mazhab Syiah, ya seperti itu. Jadi jelas di sini mereka adalah Hizbullah. Ala inna Hizbullahi humul muflihun. Ketahuilah golongannya Allah adalah orang-orang yang dimenangkan. Hadirin sekalian. Jadi akidah wal bara wal wala wal bara punya kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Pertama, alasannya hadirin sekalian, annaha juz'un min ma'na la ilaha illallah. Karena itu bagian daripada memahami la ilaha illallah. Apa sih la ilaha illallah itu? Ya, kalau seorang mengatakan la ilah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Nafi, meniadakan semua Tuhan-Tuhan. Illallah, dan menetapkan, menetapkan Tuhan itu hanya siapa? Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan. Ya, syaitan apa semua tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain kecuali Allah. Begitu juga pada la ilaha, tidak ada hukum-hukum itu kecuali hukum Allah. Itu makna la ilaha illallah, hadirin sekalian. Mencintai Allah, ridha kepada Allah, ya, terikat dengan hukum Allah. Mengaku muslim tapi enggak sholat. Kan ada orang liberal kemarin itu, enggak wajib sholat itu. Memang mereka ini bodoh, hadirin sekalian, tidak memahami dalil dan tidak mau belajar agama. Jadi Anda kalau bicara sama orang liberal, qala Nabi, qala Allah Ta'ala, baca ayat, baca hadis, qala sahabat, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, enggak didengar sama mereka. Enggak didengar. Mereka itu senangnya ini pendapatnya John ini. Itu senangnya luar biasa mereka ini. Ya, kekinian dianggap Anda ini punya literatur klasik. Ini klasik ini. Quran hadis ini nggak bisa menerima hal-hal kekinian, nggak bisa karena sudah terbatas. Apalagi wahyu putus dengan matinya Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan seperti itu. Lah kita katakan betul, memang wahyu terputus dengan matinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi sempurna sudah. Kita yakin ini firman Allah bisa menembus ruang dan waktu pada zaman kapanpun. Buktinya para ulama berfatwa, ulama-ulama yang cerdas, hadirin sekalian, mampu memahami dalil, bisa memakai dalil ini, Quran dan hadis ini. Masalah apa saja? Dulu nggak ada namanya Facebook di zaman sahabat, nggak ada internet, nggak ada marketplace ini, Shopee, Tokopedia, ya, nggak ada itu. Tapi sekarang lihat ulama-ulama dengan fatwa-fatwanya, mereka bisa menentukan ada amalan muamalah haram, bisnis online yang haram, tahu dia. Ya, dari mana? Quran, hadis. Mudah bagi para ulama, tinggal memilah. Oh, ini bagian sosial, ini bagian politik negara, sudah ada di hadis Nabi, sudah dipilah-pilah. Ada semuanya, hadirin sekalian. Berapa banyak orang yang masuk Islam, bukan orang awam dari orang-orang kafir, para tokoh-tokoh
para peneliti-peneliti justru ketika mereka meneliti masuk Islam. Berarti apa? Penelitian-penelitian yang ada sekarang ini masih ya kapan? Al-Quran sudah lebih dulu. Masalah sains lebih dulu Al-Quran ini. Oleh karena itu mereka masuk Islam. Jadi yang gagal faham itu adalah orang liberal, tidak bisa memahami. Bodoh hadirin sekalian. Para ulama-ulama cerdas mereka ini. Lihat fatwa-fatwanya, ada semuanya. Ratus ribu fatwa, ratus ribu. Masalah-masalah kontemporer ada semuanya. Rujukannya para ulama, Quran, hadis. Ya, hadirin sekalian. Mereka yang gagal faham itu orang liberal enggak? Ada orang belajar hadirin sekalian, tidak faham-faham. Karena metodenya salah. Belajar Islam melalui orang barat. Akhirnya ngawur. Ya, seperti itu. Enggak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran kan. Goblok ya orang kayak ini, miskin. Anak kecil tahu. Ini sudah yang katanya profesor dokter bahlulnya minta ampun, bahlul merokat. Bodohnya itu bertingkat-tingkat. Ya, miskin orang kayak gini. Hanya mengejar fulus supaya dibayar sama musuh-musuh ini. Musuh-musuh Islam ini. Ya, untuk membuat bingung. Lah, umat Islam yang cerdas tidak bingung. Orang yang belajar ar-rasikhuna fil ilm, orang yang hatinya bersih belajar agama, memahami Islam ini mudah. Hadirin sekalian. Dalil mudah. Masa apa saja sudah. Masalah apa saja. Yang kontemporer kekinian ada jawabannya. Ya, ada jawabannya. Ya, tapi dengan apa? Kecerdasan, pemahaman yang baik, hati yang ikhlas. Bukan seperti orang liberal. Orang liberal nggak pernah baca Quran. Modalnya logika saja. Ujung-ujungnya gila, majnun. Ujungnya seperti itu. Ya. Nah, itulah pemahaman di sini pentingnya hadirin sekalian aqidah al-wala wal bara. Bahkan tali yang kuat. Tali kuat dalam hal keimanan kata Nabi apa? An tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Kamu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Bukan bencinya karena fanatik golongan. Orang sekarang kan gitu. Kalau organisasinya, partainya disinggung, ngamuknya luar biasa. Merah mukanya. Ya, rambutnya berdiri kabeh. Ya. Tapi kalau agama Islam yang disinggung biasa diam. Ini fanatik yang keliru hadirin sekalian. Fanatik yang benar itu antuhibba fillah wa tubghidhu fillah. Kamu mencintai karena Allah dan membenci karena apa? Allah. Begitu seharusnya. Oh, ini enggak sholat, enggak suka saya dengan orang enggak sholat. Siapapun enggak suka. Harus ada rasa kebencian. Ya, cuma jangan terlalu berlebihan karena sama muslim kasihan. Ya, cuma perlu diingatkan, kecuali kalau dia sama sekali enggak sholat sama sekali. Ya, sama orang maksiat benci kita. Darah kita ini panas lihat orang yang maksiat itu. Itu baru Anda sempurna imannya. Begitu. Orang yang perjuangkan agama Allah senang kita. Mereka ini senang. Kita harus senang dengan mereka ini. Ya. Membela agama Allah kita senang. Hadirin sekalian. Yang maksiat kita benci. Jangan sebaliknya. Orang berbuat maksiat kita senangi. Kita cinta. Ya. Sedangkan orang yang berdakwah menjauhkan orang dari perbuatan syirik, mengajak orang untuk bertauhid, justru kita benci. Ya. Melarang orang untuk berbuat bid'ah kita benci. Bencinya luar biasa sampai diusir-usir, bayangin. Ngaji sampai diusir-usir. Tapi konser gak karu-karuan itu, wah, dikasih izin. Terbalik sekarang. Ya. Karena apa? Kebodohan. Kalau orang bodoh ya seperti itu hadirin sekalian. Kalau orang yang beriman mencintai ilmu, lihat dulu sebelum diusir. Ini ngajar apa? Baik nggak ajarannya? Sesuai dengan Quran hadis nggak? Oh baik ternyata. Nggak perlu diusir. Alasannya apa untuk diusir? Tapi kemudian diprovokasi. Oh itu Wahabi. Usir. Kerasnya kalau mengusir seperti mengusir orang kafir. Hadirin sekalian. Sama orang kafir ketawa-ketawa, senyum-senyum. Sama muslim bencinya luar biasa. Ini mana wala wal bara, kebalik semuanya sekarang.
di masyarakat. Karena tadi itu jauhnya mereka dari agama. Ya, kemudian juga al-wala wal bara, hadirin sekalian, sebab daripada mendapatkan manisnya iman. Manisnya apa? Iman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 amalan, kalau kita mempunyai 3 hal ini, kita akan mendapatkan halawa, manisnya iman. Iman itu ada rasa manis, hadirin sekalian. Mungkin kita ini sekarang karena iman kita lemah, kita nggak mendapatkan manisnya iman. Tapi ada orang di antara kita ini mendapatkan manisnya iman. Apa maksud manisnya iman ini? Ketika Anda sholat, senang, happy, zen, perasaan enak. Datang ke masjid, zen, enak. Ya, cinta kapan sholat lagi, kapan isya, begitu. Pokoknya beramal soleh, cinta dia. Ini dia mendapatkan manisnya apa? Iman. Untuk berbuat maksiat, dia takut sama sekali. Takut. Pokoknya nggak tenang. Berbuat maksiat nggak tenang. Walaupun manusia biasa dia, kadang salah. Tapi ketika dia berdosa, ada rasa takut dia. Was-was. Apa nanti gini. Ya, ini manisnya iman, hadirin sekalian. Bagus ini. Ya, dengan amal soleh dia semangat. Dengan amal soleh apa dia? Semangat. Tapi sebaliknya dengan maksiat dia rajin, amal soleh dia malas. Ini dia orang tidak mendapatkan manisnya iman. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan 3 hal ini akan mendapatkan manisnya iman. Apa yang pertama? Yaitu an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai daripada selain keduanya. Ya, yang paling pertama Allah yang kita cintai, Rasul. Hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah, bukan karena bisnisnya dan yang lainnya, uangnya. Yang ketiga, wa an yakrah an ya'uda fil kufr, ya kama yakrah an yuqdhafa fin nar ba'da an qada Allahu min. Dia itu benci kembali kepada kekafiran setelah kasih hidayah. Ya, seperti bencinya dia dilempar ke api. Tidak mau. Sama kufur ini tidak mau sama sekali. Hadirin sekalian. Nah, itulah, bukan justru kembali murtad. Ya, kemarin ada tokoh wanita kasihan murtad masuk Hindu. Diingatkan sama anaknya. Ya, diingat, ya mama kok menyembah setan katanya. Anaknya ngerti. Ya, bunda kok nyembah setan Anda katanya. Anaknya tegas ngomong kayak gitu, hadirin sekalian. Ya, nah itulah kalau Allah SWT kasih hatinya kesesatan, di akhir mau mati murtad, hadirin sekalian. Nah, ini bahaya sekali ini. Makanya kan kita disuruh sering mengaji, kumpul sama orang-orang yang baik, sering ke masjid, ya kan, jauhi perasaan dendam, iri hati, supaya nanti kita dapat hidayah oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi hadirin sekalian, banyak sebetulnya tentang masalah ini, tapi itulah secara umum dari hadis nomor 128 yang 173, saya bacakan lagi hadis Amr bin Al-As, qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sir yaqul, aku mendengar langsung dari Nabi secara terang-terangan, tidak ada rahasia. Artinya Nabi ngomong langsung, ya, inna ala abi fulan laisu bi awliyai. Sesungguhnya keluarga abi fulan, fulan ini dari rawinya ragu, dia nggak tahu, mungkin nggak hafal siapa ya bani fulan ini atau abi fulan siapa. Maka para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan mungkin keluarga dari Bani Umayyah, karena yang bawa ini sahabat. Ada sahabat siapa? Amr bin As. Mungkin juga Abu Thalib maksudnya. Berkaitan dengan apa? Meninggalnya Abu Thalib. Nabi kan berusaha minta ampun, memohonkan ampunan, tapi dilarang sama Allah. Maka langsung Nabi mengatakan, sesungguhnya
keluarga Abu Thalib bukan aulia. Ya, tidak bisa aku jadikan sebagai penolong, aku cintai, tidak bisa. Walaupun uli kurba, yakni qaribin, orang-orang dekat, tidak bisa. Jangan berikan cinta kepada orang yang mau masuk Islam, walaupun keluarga. Benci bukan berarti bunuh ya, bukan. Jangan action dulu. Kalau bunuh ada hukumnya sendiri nanti. Ya, ada orang kemarin, ya Ustaz boleh anak bunuh fulan ini. Ngawur. Kan begitu hadirin sekalian. Maksudnya benci dulu, benci. Jangan tahu cinta kepada orang non muslim. Apalagi dicintai kemudian kawin. Karena gantengnya tok, karena kaya harta. Rela menikah dengan non muslim. Miskin orang kayak gini. Mana akidahnya? Tidak boleh seperti itu. Memberikan wala kepada musuh Allah tidak boleh. Ya, maka Nabi menegaskan innama waliyah, sesungguhnya waliku Allah. Ya, wasalihul mu'minin, dan orang-orang beriman yang saleh. Walakin lahum rahimun aballuha bibalaliha, yakni asluha bisilatiha. Tapi ada kerabatan, kita disuruh untuk menyambung silaturahim, kunjung mengunjungi, tidak apa-apa, paham ya di sini. Tapi untuk memberi rasa cinta lah, menjadikan dia sebagai wali, penolong, penasihat lah, apalagi pemimpin lah, apalagi istri atau suami lah, tidak boleh. Ya, tapi kalau untuk mengunjungi saja ya tidak apa-apa. Mungkin ada dakwah di situ menasihati. Ya fulan masuk Islam lah kamu begini-begini. Tidak apa-apa hadirin sekalian. Ya. Nah itulah hadirin sekalian, ini hadis sangat agung sekali, luar biasa. Kemudian berikutnya, adanya sebagian muslim yang masuk surga tanpa siksa dan hisab. Luar biasa ini. Ada sebagian umat Nabi Muhammad masuk surga bila hisab wala azab. Tidak dihisab. Padahal di hari kiamat kan ada hisab. Ada yang mengatakan harus hisab, karena itulah ketentuannya, SOP-nya. Ya yang ngatur apa Allah yang ngatur? Kadang-kadang begitu orang-orang itu. Ya. Ada yang mengatakan begitu. Oh harus melalui hisab. Tidak semuanya. Ada orang-orang yang Allah kasih apa namanya itu? Dispensasi. Masya Allah. Apa itu dispensasi, apa artinya? Ya, khusus. Keringanan khusus. Jadi tidak harus hisab azab. Disebutkan jumlahnya oleh Nabi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadkhul bil ummati zumratun hum 70,000 tudhi'u wujuhahum ida'at al-qamar lailatal badr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, serombongan umatku zumrah. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Ada surah apa? Zumar, zumra namanya zumar. Ya. Nanti orang-orang yang masuk surga rombongan-rombongan. Mudah-mudahan kita termasuk yang rombongan nanti masuk apa? Surga, rombongan-rombongan. Hadirin sekalian. Ya, wasiqal, digiring oleh Allah menuju apa? Surga, zumara, jamaah. Yani zumra, jamaah. Ya. Jumlahnya mereka 70,000, 70,000. Tudhi wujuhum ida'atul qamar lailatul badr. Ya. Wajah-wajah mereka itu memancarkan sinar seperti sinar bulan di bulan purnama. Masya Allah, bersinar. Orang beriman, hadirin sekalian. Memang sekarang di dunia ini capek, capek. Suruh sholat lagi. Habis ini sholat isya, nanti lagi tidurnya zen, dingin. Suruh sholat subuh, ya. Suruh ini haram, tak boleh, kabeh haram. Yang halnya sedikit misalnya. Ada yang ngomong begitu. Memang cobaan dunia ini. Dunia darul jaza. Darul bala, dunia ini tempat apa? Ujian. Wal akhirat darul jaza.
Itulah diri sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan. Ya, yang jelas di sini Nabi menyebutkan di antara umatnya akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jumlahnya mereka berapa? 70,000. Ya, 70 orang. Nanti disebutkan siapa mereka itu, bahkan wajahnya terang bersinar seperti bulan purnama. Badr, Lailatul Badr. Badr itu bulan yang penuh itu, Badr. Ya, pertengahan bulan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.